Pasti Badung, podcast siswa Globality Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif. Semangat pagi sahabat Globality. Kali ini bersama saya Ani di acara Podcast Badung, podcast siswa Globality Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif. Sahabat Globality, kali ini saya bersama salah satu alumni dari SMK TI Bali Global. Alumni tersebut juga memberikan pembelajaran ekstra web design di SMK TI Bali Global Badung. Seperti apa sih perbincangan kita hari ini? Jangan lupa ditonton videonya sampai akhir ya. Langsung aja yuk kita berbincang-bincang dengan alumni kita satu ini, yaitu Kak Arya. Halo Kak Arya. Iya. Mungkin Kak Arya bisa perkenalan dulu sama sahabat Globality, biar sahabat Globality tahu siapa sih itu Kak Arya. Oke, mungkin kenalan dikit. Saya Arya. Saya di sini itu ngebantu ngebina ekstra web design. Terus itu udah dari kapan ya? Dari angkatan 1. Dari angkatan 1, lumayan lama ya Kak ya, dari 2017-an. Ya. Mungkin Kakak ada pekerjaan sampingan selain ini? Ada, mungkin itu pekerjaan utama sih malah ya. Pekerjaan utama. Itu saya kerja sebagai kepala divisi software development di PT Global Digital. Oh, keren ya Kak gitu. Untuk Kakak sekarang ini masih kuliah atau gimana? Sekarang saya masih kuliah, ngambil S2 di Stikom. Wah, di ITB Stikom ya. Kalau untuk kuliah Kakak sendiri udah semesteran berapa nih Kak? Baru masuk. Oh, baru masuk. Iya. Nah, Ani mau tanya nih, waktu masa-masa Kakak masih sekolah tuh ada cerita-cerita seru atau kenang-kenangan seru Kakak pas masih jadi siswa tuh nggak sih? Woi, kebetulan kenangan saya seru semua. Anjay, boleh dong diceritain dikit. Gimana ya? Dulu saya di sini tuh waktu masih gimana ya? Sekolahnya sepi dulu ya. Sepi. Kan masih RPL-nya cuma ada satu kelas, MM-nya satu kelas, dan itu masih gabung sama TI dan pasar. Jadi satu dia ya, belum dipisah. Nah, itu dah, dan kebetulan kelas saya dulu tuh juara umum semua. Aduh, keren. Termasuk Kak Aryanya juga ya? Iya dong. Saya juara umum 2 itu berapa ya? 2,5 tahun tuh saya juara umum 2 berturut-turut. Oh, keren. Dulu ada alumni kalian, mungkin ada Kak Bagas, Kak Aan, terus Kak Gita juga, itu dulu di sini apa namanya, sebelum TI-nya pisah tuh banyak banget kakak kelas kalian yang juara umumnya di sini. Oh, masih di area kayak Badung ini ya. Betul. Kalau kisah kasih kakak semasa masih jadi siswa itu ada nggak sih? Ini mungkin juga masukan untuk marketing ya guys. Jadi TI ini dulu tuh mayoritas cowok. Oh, mayoritas cowok. Berarti masih krisis yang namanya cewek ya? Betul sekali. Apalagi RPL. Ya, sekarang aja tuh bisa dibilang RPL-nya tuh saya di kelas cuma 9 orang. Iya, dulu aku berapa ya? 5 orang rasanya. 5 orang. Angkatanku cuma nambah 4 berarti. Berarti kurang ada ya cinta monyetan lah zaman kakak ya. Betul sekali. Lebih fokus ke yang namanya ngejar prestasi ya. Masih ambis-ambisnya gitu. Nah, Kak Arya tuh emang suka mendalami coding di bidang RPL, dan bisa nggak sih kakak tuh menjelaskan apa sih makna coding bagi kakak itu sendiri? Kalau aku coding tuh kayak apa ya? Kayak nyusun puzzle sih jadinya. Gimana kita lihat sebuah permasalahan, terus kita cari solusinya, dan solusinya itu ada di coding gitu. Jadi kita punya greget untuk menyelesaikan itu betul. Ya. Kita punya suatu target gitu. Betul. Gimana pun caranya kita harus bisa nyelesain itu. Betul. Gimana ya? Kalau sekilas lihat coding kan gimana ya? Rumit rasanya gitu. Orang lihat kan, apalagi bahasanya kan pemrograman gitu. Terus apa namanya? Kalau kalian kan masih di
yang basic tuh ada C++, C-sharp. C-sharp. Kalian masih lihat tuh kayak bahasa apa ini gitu. Belajar if else saja, aduh, gitu. Padahal sebenarnya kalau kalian aku lihat coding tuh sebenarnya nggak usah penghafalannya tuh coding tuh nggak perlu dihafal. Yang penting kita tahu nih fungsinya apa. Jadi kalau misalnya nanti lupa tuh tinggal lihat catatan lagi. Terus kita bisa nyusun suatu solusi dari codingan yang kita pahami. Jadi enak aja kayak kalau kamu pernah main puzzle gitu kayak gitu dah. Oh ini taruh sini supaya ini jalan. Oh harus buat ini dulu biar ini bisa jalan. Atau biar programnya selesai itu kita harus buat ini gitu. Kita harus memahami tujuannya dulu ya. Betul. Gitu. Oke, paham. Nah jadi di selama sepanjang karir kakak ini gimana sih pendukungan orang tua kakak dalam bidang coding itu, perannya mendukung kakak selama berjalan ini? Kalau orang tua gimana ya, peran orang tua aku tuh menurutku keren banget gitu. Keluarga aku tuh mungkin baru aku yang di bidang IT gitu. Bapak sama ibuku itu bidang pendidikan gitu. Mereka kerja di sekolah jadi pengajar gitu. Dan IT itu benar-benar baru banget. Tapi gimana ya, mereka support full. Katanya kalau Arya kalau mau les aja gitu, nanti papa bayar gitu. Support system banget. Support banget. Sampai bahkan ada hal lucu nih. Dulu waktu aku kelas 10, aku belajar C++ tuh pusing. Karena baru banget gitu. Buku LKS pemrograman dasarku tuh bapakku ikut baca. Jadi dia ikut bantu ikut nyoba. memahami gitu. Katanya nanti kalau ngobrol sama papa biar ada yang dibahas katanya. Biar mentok ke pelajaran. Jadi sering-sering dibahas, sering-sering kita ingat gitu. Sampai orang tua aku tuh ikut belajar coding basic. Iya. Aku bilang kalau support tuh support banget gitu. Berarti emang ditemani dan didukung sepenuhnya ya. Gitu. Yoi. Oke, Mukti. Kakak kan gimana sih udah jadi guru pembina di Extra Web Design ini gitu. Kan udah dari angkatan 1 2017 kan ya. Dan pasti ada suka dukanya dah. Apa sih Kak itu? Apa ya? Kalau duka rasanya nggak ada sih ya, suka terus gitu guys. Jadi gimana enjoy ya? terus ya. Extra Web Design tuh murid-muridnya tiap tahun tuh asik semua. Yang pasti walaupun banyak yang pusing tapi ya pasti gimana ya, enak lah diajak diskusi. Kan ada beberapa murid yang biasanya tuh saklek. Apa ya, gimana aku ngomongnya bahasanya ya, kurang suka mengikuti pelajaran. Cuma rasanya murid-murid tipe yang gak suka pelajaran gak mungkin milih Extra Web deh. Kayak dia tuh milih tuh hanya sekedar gitu ya. Jadi kalau yang milih Extra Web tuh biasanya orang-orangnya tuh seru-seru. Nah, bisa nggak sih kakak di tengah-tengah kesibukan kakak yang padat nih, misalnya kakak kerja, kakak ngajar di apa-apa gitu, kakak tuh kan pasti ada rasa jenuh sedikit mungkin ya. Di tengah-tengah waktu luang kakak tuh, kakak bisa kasih tahu nggak sih kegiatan apa yang kakak lakuin buat ngilangin rasa jenuh kakak itu? Gitu. Apa ya? Aku kalau jenuh tuh biasanya gini. Kan tipe orang tuh nganggap rasa capek tuh beda-beda. Biasanya ada yang kalau misalnya capek atau letih dengan kesehariannya, biasanya mereka dipendem gitu. Terus ngurung diri gitu ya. Kalau aku tipe orang yang kalau udah ngerasa capek tuh udah istirahat dulu bentar, terus lanjut lagi. Self reward. Gitu. Jadi aku kalau misalnya udah lelah nih, kayak kamu bilang tadi aktivitas padat gitu, wah capek no. Ya udah aku ambil waktu bentar, istirahat dulu, terus lanjut lagi. Ngelakuin aktivitas yang sama. Ya. Gitu. Berarti cukup dengan waktu istirahat
tidur yang cukup gitu. Itu kakak lakuin buat ngilangin jenuhnya kakak ya? Betul. Oke, bagus juga sih biar kita tuh nggak banyak ngeluarin pengeluaran juga kan gitu, cukup dengan tidur aja gitu. Ya aku lebih suka ngabisin waktu luangku tuh gimana ya, kalau aku memang tipe anak rumahan gitu, aku lebih suka diam di rumah, lihat mungkin baca buku atau main game atau nyoba main-main dengan komputer, antara tak bongkar komputer terus tak pasang lagi gitu, atau buat program iseng-iseng gitu. Jadi aku lebih banyak ngabisin waktuku di rumah sih ya. Aku kurang suka untuk keluar. Oke, Bukan paham. tipe anak Tongkrongan gitu. Tapi nongkrong aku senang sama teman. Tapi kita sharing ke tentang pembelajaran gitu ya. Iya. Nah, kadang sharing aneh-aneh juga biasa di tongkrongan tuh bisa. Cuma kalau maksudku yang jalan jauh tuh loh, traveling gitu. Oh iya, Itu menguras tenaga malah gitu ya. Ya, kalau misalnya jalan jauh tuh aku kurang suka. Tapi kalau misalnya cuma nongkrong sama teman tuh senang. Tenang. Oke. Sampai pagi gitu. Kita masih remaja gitu. Kita punya masa itu gitu. Oke, Kak. Ani sebagai penutup pengen nanya nih buat kakak. Mungkin kakak ada pesan-pesan yang ingin kakak sampaikan ke sahabat Globality, mungkin tentang pengalaman kakak, apapun itu bisa kakak sampaikan. Mungkin untuk pesan sama teman-teman mungkin jangan pernah nyerah. Misalnya kalian merasa kurang di suatu bidang, karena IT itu luas banget. Kalian bisa jadi apapun di bidang yang kalian minati. Bahkan jurusan yang paling dicari kan sekarang IT. Iya. Di mana-mana ada IT, di kantor ada IT, rumah sakit ada IT. Kadang kita nggak masuk di, misalnya jurusan boga, kita nggak tahu boga pun kita anak IT bisa masuk. Gitu Betul. kan. Kalian lihat sekarang misalnya di rumah makan ada program kasirnya. Iya, udah terus baru. masuk ke dapur tuh ada program lagi. Sekarang McD itu udah mesennya yang nggak mesen lewat kasir lagi ya kak ya. Itu udah sistem cashless di mana-mana. Bahkan sekarang kalian bisa cari web-web aneh-aneh di Google itu. Misalnya yang pawang hujan dan dukun aja sekarang buat web loh. Iya. Langsung telepon mereka langsung nyaut gitu. Jadi mereka udah profiling tuh di internet. Jadi jangan pernah ragu, terus belajar, karena jalan untuk kalian IT itu luas banget. Oke, gitu aja ya kak ya perbincangan kita kali ini. Oke sahabat Globality, itulah tadi perbincangan saya bersama Kak Arya. Semoga memberikan inspirasi kepada sahabat Globality. Jangan lupa subscribe channel YouTube SMKTI Bali Global Badung, like, comment, and share. Sampai jumpa. Pasti Badung, podcast siswa Globality Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif.